Dalam sunyinya pikiran, kita sering mendengar suara-suara yang tidak terucap, suara amarah yang menggelegak ketika kita terluka, suara hening yang memanggil kita untuk belajar dari setiap pengalaman, dan suara hati yang mendesak kita untuk menilai ulang siapa yang layak berada di sisi kita. Hari ini, kita tidak hanya berbicara tentang hidup, tetapi tentang 4 realitas yang mendasar, tak terhindarkan, dan seringkali diabaikan. Realitas pertama, amarah adalah bagian dari dirimu yang paling mencintaimu. Ia muncul ketika kamu diperlakukan dengan buruk, diabaikan, atau tidak dihormati. Itu adalah sinyal bahwa kamu harus melangkah keluar dari tempat yang tidak membawa keadilan bagimu. Realitas kedua, apapun yang mengganggumu sedang mengajarkanmu kesabaran. Siapapun yang meninggalkanmu sedang mengajarkanmu cara menjadi mandiri. Dan apapun yang membuatmu marah sedang mengajarkanmu memaafkan. Semua ini adalah pengalaman belajar yang membantumu tumbuh. Realitas ketiga, dalam hidup, seseorang dalam 2 bulan bisa membuatmu merasakan apa yang tidak bisa dilakukan seseorang dalam 2 tahun. Waktu tidak berarti apa-apa. Karakterlah yang segalanya. Realitas keempat, terimalah orang apa adanya, tapi tempatkan mereka sesuai porsinya. Kamu adalah CEO dalam hidupmu. Rekrut, pecat, dan promosikan sesuai kebutuhan. 4 realitas ini bukan sekadar renungan, tapi pedoman untuk bertumbuh. Kita di sini bukan untuk menghindari emosi, tapi untuk memahaminya, mengatasinya, dan menggunakannya sebagai alat untuk menciptakan kehidupan yang lebih kuat, lebih damai, dan lebih bermakna. Jika kamu merasa siap untuk menerima realitas ini dan bertumbuh bersama kami, video ini adalah awal perjalananmu. Mari kita melangkah bersama. Tapi sebelum itu, saya membutuhkan bantuan Anda untuk subscribe channel ini. Udah? Oke, terima kasih. Mari kita mulai. Realitas-realitas yang harus Anda pahami adalah yang pertama, amarah adalah bagian dari dirimu yang paling mencintaimu. Pernyataan ini mungkin mengejutkan, tetapi dengarkanlah lebih dalam. Amarah muncul bukan karena ia membencimu, tetapi karena ia ingin melindungimu. Ini adalah emosi purba, alarm dari dalam diri, yang memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang harus diubah, entah batas yang dilanggar, ketidakadilan yang dibiarkan, atau penghormatan yang diabaikan. Namun, di tangan yang salah, amarah berubah menjadi api liar yang membakar segala yang disentuhnya, termasuk dirimu sendiri. Tugas kita, menguasai amarah, bukan memadamkannya. Epictetus, seorang budak yang menjadi filsuf besar, pernah mengajarkan bahwa bukan kejadian itu sendiri yang mengganggu kita, tetapi pandangan kita terhadap kejadian itu. Oleh karena itu, saat amarah mendesak membanjiri pikiran, tugas kita bukan untuk meredakannya dengan kekerasan atau membiarkannya menguasai diri kita. Tugas kita adalah menenangkan diri dan mencari solusi yang adil dan bijaksana. Bayangkan, ketika seorang teman yang sudah lama kamu percaya tiba-tiba mengkhianatimu. Dia menceritakan rahasia pribadimu kepada orang lain, sesuatu yang telah kamu percayakan kepadanya dengan sepenuh hati. Dalam momen itu, amarah muncul dengan cepat. Tetapi bukan karena kamu membenci temanmu. Amarahmu berkata, "Aku layak dihargai, aku berhak diperlakukan dengan baik." Sama halnya ketika atasan di tempat kerja mengambil kredit atas ide yang telah kamu usahakan. Amarahmu muncul bukan hanya karena perlakuan tidak adil itu, tetapi karena ia mengingatkanmu bahwa nilai dan usahamu tidak boleh diabaikan begitu saja. Disinilah pengendalian diri dan keteguhan hati Stoik masuk. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi yang juga seorang Stoik, menulis dalam Meditations bahwa kekuatan manusia terletak pada pikiran dan alasan yang tenang. Ketika kita menghadapi kejengkelan, kemampuan kita untuk mempertahankan ketenangan,
Itulah yang memberi kita kekuatan untuk bergerak maju. Mengutip dari ajaran filosofis Seneca dalam tulisannya On Anger, menjelaskan bahwa amarah hanyalah instrumen alami manusia. Tetapi ketika dibiarkan tanpa kendali, ia bisa berubah menjadi kekuatan destruktif. Namun, itu bukan berarti kita harus mematikan amarah sepenuhnya. Epictetus menekankan, ada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan ada hal-hal yang tidak berada dalam kendali kita. Amarah memberi kita tanda bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan semestinya. Tetapi bagaimana kita merespons tanda itu, sepenuhnya adalah kendali kita. Jika kita bisa menenangkan diri dan berpikir jernih, seperti yang diajarkan dalam prinsip-prinsip Stoik, kita bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Melangkah keluar dari situasi yang menyakitkan bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah tanda kekuatan dan penghargaan diri yang besar. Secara ilmiah, amarah adalah respons alami manusia yang berakar pada mekanisme bertahan hidup. Saat kita menghadapi situasi yang tidak adil atau mengancam, otak kita melepaskan hormon adrenalin yang mempersiapkan tubuh untuk merespons, baik dengan melawan atau menjauh. Ini adalah warisan evolusi yang membuat nenek moyang kita mampu bertahan hidup di lingkungan yang keras. Namun, di zaman modern, ancaman muncul dalam bentuk masalah emosional atau sosial. Studi psikologi modern menunjukkan, menekan amarah secara berlebihan justru dapat berdampak negatif, seperti stres kronis atau depresi. Sebaliknya, memahami dan mengekspresikan amarah dengan cara yang sehat membantu kita menemukan solusi dan memulihkan keseimbangan diri. Lalu, bagaimana kita bisa menggunakan amarah sebagai kekuatan konstruktif? 1. Berhenti sejenak dan tarik napas panjang. Ini memberi jeda antara perasaan dan tindakan, memungkinkan kita untuk merespons secara sadar. 2. Tanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya membuat saya marah? Apakah ini tentang tindakan orang lain, atau tentang ekspektasi saya terhadap situasi tersebut? 3. Ambil keputusan yang bijak. Apakah situasi ini layak diperjuangkan, atau justru lebih baik ditinggalkan? Di dalam perjalanan untuk memahami realitas ini, marilah kita membina kesadaran yang lebih dalam akan diri kita, kekuatan kita, dan potensi kita untuk menegakkan keadilan dalam hidup kita. Amarah adalah suara yang datang dari kedalaman hati, menyerukan penghargaan terhadap harga diri dan hak kita sebagai manusia. Bukan musuh, tetapi sahabat yang ingin kita tumbuh. Pada akhirnya, kemampuan untuk menghadapi dan mengarahkan amarah kita tidak hanya membawa kita pada kedamaian, tetapi juga pada kekuatan diri yang lebih besar, di mana kita tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Dengarkanlah amarah itu, pahamilah pesannya, dan gunakanlah ia sebagai batu loncatan menuju kehidupan yang lebih baik, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kebijaksanaan. Karena di balik setiap amarah yang kita kelola dengan baik, akan menjadikan diri kita berkembang, menjadi diri yang lebih baik dari sebelumnya. Realitas kedua yang harus kamu pahami adalah, apapun yang mengganggumu sedang mengajarkanmu kesabaran. Siapapun yang meninggalkanmu sedang mengajarkanmu cara menjadi mandiri, dan apapun yang membuatmu marah sedang mengajarkanmu memaafkan. Cobalah melihat segalanya sebagai pengalaman belajar. Itulah cara kamu tumbuh. Dalam kehidupan ini, seringkali kita mendapati diri tenggelam dalam gejolak emosi yang merusak, sesuatu yang mengganggu kita, situasi yang tampaknya tak adil, manusia yang bertindak di luar kendali kita, atau perasaan kehilangan yang menyiksa, seolah ingin mematahkan kita. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan bertanya, apa yang sedang diajarkan oleh semua ini? Epictetus, seorang filsuf Stoa, pernah berkata, manusia tidak terganggu oleh peristiwa, tetapi oleh pandangan mereka tentang peristiwa itu. Kita sering membiarkan pikiran kita merajalela, menyalahkan dunia atau keadaan, sementara dalam kenyataannya, semua ini adalah pengajaran dalam bentuknya yang paling murni. Ketika sesuatu mengganggu pikiranmu, seperti kritik yang tajam atau penolakan yang tidak kamu duga, itu sebenarnya adalah latihan untuk kesabaran. Kesabaran bukan sekadar menahan diri,
tetapi seni untuk memahami bahwa tidak semua hal terjadi sesuai kehendak kita. Disinilah stoicisme berbicara. Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan lepaskan apa yang berada di luar kendali. Dalam ketidaksabaran, kita lemah. Dalam kesabaran kita, kuat. Siapapun yang meninggalkanmu sedang mengajarkanmu cara menjadi mandiri. Andaikan kehilangan seseorang, apakah karena jarak, waktu, atau pengkhianatan, membawa rasa sakit yang mendalam. Namun, di balik perih itu tersembunyi pelajaran berharga. Marcus Aurelius, kaisar Stoa yang bijaksana, pernah menulis dalam Meditations, "Lihatlah segala sesuatu sebagai sesuatu yang lentur, yang bisa berubah dan lenyap. Karena hanya dengan kesadaran itulah kita bisa membebaskan diri dari rasa takut dan keputusasaan. Kita dilahirkan sendiri, dan pada akhirnya kita pun akan pergi sendiri. Bergantung pada orang lain sebagai sumber kebahagiaan kita adalah ilusi yang rapuh. Maka ketika seseorang pergi, anggap itu sebagai panggilan untuk kembali pada dirimu sendiri. Temukan kekuatan di dalam, bukan di luar. Jadilah mandiri bukan karena dunia memaksamu, tetapi karena kebebasan sejati hanya bisa dicapai ketika kamu tidak menggantungkan hidupmu pada orang lain. Apapun yang membuatmu marah, sedang mengajarkanmu memaafkan. Amarah adalah api yang membakar dari dalam. Dalam kemarahan, kita sering berpikir bahwa membalas dendam akan memberi kita kelegaan, padahal sebenarnya kita hanya memperburuk luka itu. Seneca, seorang filsuf stoik besar, menulis, "Marah adalah kelemahan yang membungkus dirinya dalam ilusi kekuatan." Memaafkan tidak berarti membiarkan ketidakadilan berlalu begitu saja, tetapi memilih untuk tidak membiarkan emosi itu meracuni kedamaian kita. Dengan memaafkan, kita membebaskan diri dari belenggu amarah yang merusak. Ingatlah, amarah adalah racun yang kita minum, berharap orang lain yang mati. Namun ketika kita memaafkan, kita menemukan pengampunan dan kedamaian. Fakta atau realitas ketiga yang harus kamu pahami yaitu, seseorang dalam 2 bulan bisa membuatmu merasakan apa yang seseorang dalam 2 tahun tidak bisa. Waktu tidak berarti apa-apa dan karakter berarti segalanya. Ada yang bilang, cinta butuh waktu. Ada yang bilang, cinta butuh waktu. Tapi sebenarnya cinta butuh uang. Ya, itu juga benar. Tapi yang kita bahas di sini, cinta juga butuh karakter yang tepat. Oke, kembali ke fokus utama. Seseorang dalam 2 bulan bisa membuatmu merasakan apa yang seseorang dalam 2 tahun tidak bisa. Dalam 2 bulan, seseorang bisa membuatmu merasa dipahami, dihargai, dan bahkan dicintai jauh lebih dalam dibanding seseorang yang ada di hidupmu selama 2 tahun, tapi hanya bikin kamu merasa lelah. Kenapa? Karena karakter adalah kuncinya. Waktu itu cuma angka. Bayangkan ini, kamu sudah komunikasi intens sama seseorang selama 2 tahun. Tiap pagi kamu sapa dengan, "Selamat pagi, sudah makan?" Dan tiap malam kamu tanya, "Jangan begadang ya." Kamu pikir, kalau gue konsisten terus, lama-lama dia luluh. Tapi 2 tahun berlalu, hatinya masih dingin seperti freezer di minimarket. Lalu datanglah seseorang yang baru dikenal 2 bulan. Orang ini mungkin gak banyak basa-basi, gak tiap pagi ngirimin pesan panjang lebar, tapi setiap ucapannya tepat sasaran. Bicaranya tenang, tulus, dan penuh perhatian, tidak dibuat-buat. Dalam waktu singkat, semua perhatian yang selama ini kamu bangun dengan keras malah kalah telak. Kenapa? Karena karakter dia green flag, sesuatu yang diam-diam memang sudah lama dicari. Waktu tidak berarti apa-apa, karakter berarti segalanya. Kamu bisa nunggu 2 tahun di depan pintu yang salah, mengetuk tanpa henti, berharap pintu itu terbuka. Tapi kenyataannya, kalau kamu nggak punya kunci yang tepat, yaitu karakter yang sejalan dengan orang di balik pintu itu, mau kamu nunggu sampai 2 tahun pun hasilnya sama. Pintu itu tetap tertutup. Kita semua pernah ada di posisi ini, bukan? Contoh sederhana, ada seseorang yang suka banget sama karakter soft spoken, tenang, penyabar, nggak gampang emosi. Kamu di sisi lain gampang marah cuman gara-gara sinyal HP jelek. Mau sekeras apapun kamu coba, orang itu nggak akan bisa nyambung sama kamu karena karaktermu red flag di matanya.
Dan tiba-tiba, datanglah orang baru dengan kepribadian soft spoken. Nggak butuh waktu lama, orang itu langsung merasa klik. Jadi, apa poinnya? Kamu nggak bisa memaksa karakter seseorang untuk cocok hanya dengan bermodalkan waktu. Kita seringkali berpikir, nanti juga dia ngerti, nanti juga dia terbiasa sama gue. Tapi ini bukan soal waktu. Ini soal kamu punya karakter yang cocok atau enggak. Lalu ada yang bilang, tapi kan gue udah berjuang. Masa kalah sama orang baru? Lawanmu bukan orang baru itu. Lawanmu adalah diri sendiri. Jika karaktermu belum sejalan dengan nilai yang orang itu cari, sekeras apapun kamu mencoba, dia nggak akan merasakan apa yang kamu rasa. Itu bukan salah dia, bukan juga salahmu. Itu adalah realitas yang harus diterima. Coba pikirkan ini. Kamu suka kucing, lalu datang seseorang yang bawa anjing pitbull. Mau orang itu tunggu selama 5 tahun, kasih makan anjingnya di depan rumah kamu tiap hari, hati kamu nggak akan luluh. Tapi kalau ada yang datang bawa kucing Persia gemuk sambil bilang, ini kucingnya butuh teman, ya hati kamu langsung kebuka kan? Karena apa? Karena sesuai dengan apa yang kamu cari. Waktu tidak menciptakan kedekatan. Karakter yang menciptakan kedekatan. Sekarang balik ke diri kita. Apakah kita sudah punya karakter yang bisa membangun hubungan yang berarti? Jangan fokus ke berapa lama kita harus berjuang, tapi fokus ke siapa kita selama proses itu. Jika kita terus membawa sifat yang tidak bisa diterima orang lain, emosional, tidak konsisten, atau bahkan tidak menghargai diri sendiri, kita hanya akan terus mengetuk pintu yang tidak akan pernah terbuka. Epictetus pernah berkata, jika kamu ingin dicintai, jadilah orang yang pantas dicintai. Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Perbaiki apa yang bisa kamu kendalikan, karakter, tindakan, dan sikapmu terhadap orang lain. Pada akhirnya, waktu hanya menjadi saksi, sementara karakter adalah bukti. Dalam bukunya The Art of Loving, Erich Fromm pernah berkata bahwa cinta adalah seni, bukan sekadar perasaan. Seni ini butuh disiplin, pemahaman, dan karakter yang kuat. Waktu tak akan menciptakan cinta tanpa fondasi karakter yang tepat. Kesimpulannya, jangan heran kalau seseorang yang baru 2 bulan hadir di hidupmu bisa membuatmu merasa akhirnya ketemu yang pas. Sementara ada orang yang sudah 2 tahun tetap saja rasanya hambar. Ini bukan soal siapa yang datang duluan atau siapa yang berusaha lebih lama. Ini soal siapa yang datang dengan karakter yang tepat. Jadi, jangan hanya menunggu waktu, tapi perbaiki siapa dirimu. Karena pada akhirnya, waktu tidak berarti apa-apa. Karakter berarti segalanya. Oh ya, sebelum saya mengakhiri fakta nomor 3 ini, jika kalian tahu, konsep ini tidak hanya berlaku dalam hubungan romantis. Misal di dunia kerja, kamu bisa bertahan di satu perusahaan selama bertahun-tahun, bekerja keras tanpa henti. Tapi jika karakter dan nilaimu tak sesuai dengan budaya perusahaan, kamu akan terus merasa stagnan, tak dihargai, dan tak berkembang. Bukan berarti kamu tidak cukup baik, tapi mungkin kamu hanya berada di tempat yang salah, di mana karakter dan nilai-nilaimu tidak bersinar. Lalu datanglah seseorang yang baru bergabung 2 bulan, dengan pola pikir, sikap, dan karakter yang sesuai dengan visi perusahaan. Orang itu langsung berkembang pesat, dan dalam waktu singkat, perannya terasa jauh lebih berarti. Sekali lagi, waktu hanya alat ukur. Yang menentukan adalah karaktermu. Jadi, intinya, jangan hanya menunggu waktu, tapi perbaiki siapa dirimu. Karena pada akhirnya, waktu tidak berarti apa-apa, tetapi karakter berarti segalanya. Keempat, terimalah orang apa adanya, tapi tempatkan mereka sesuai porsinya. Kamu adalah CEO dalam hidupmu. Rekrut, pecat, dan promosikan sesuai kebutuhan. Mungkin ini terdengar kejam, tapi hidup adalah arena penuh berbagai permasalahan, tantangan, kebisingan, dan keterikatan emosi. Namun di tengah hiruk-pikuk ini, ada satu kebenaran sederhana yang sering kita abaikan.
kita memiliki kendali penuh atas siapa yang kita izinkan memengaruhi perjalanan hidup kita. Sebagai manusia, kita tidak bisa mengontrol tindakan orang lain, tetapi kita dapat memilih bagaimana merespons. Kita bisa menentukan siapa yang kita izinkan masuk ke lingkaran kepercayaan kita dan di mana mereka kita tempatkan dalam hierarki kehidupan kita. Filsuf Stoik Epictetus pernah berkata, kita tidak terganggu oleh peristiwa-peristiwa, tetapi oleh cara kita memandangnya. Prinsip ini mengajarkan bahwa pengendalian diri bukan hanya tentang bagaimana kita mengelola pikiran kita sendiri, tetapi juga bagaimana kita mengelola hubungan dengan orang lain. Kamu adalah CEO dalam hidupmu. Setiap hubungan adalah investasi. Ada yang membawa pertumbuhan, kebijaksanaan, kedamaian. Namun, ada juga yang menguras energi, memperkeruh pikiran, bahkan membawa kerusakan. Sama seperti seorang pemimpin perusahaan, kamu harus membuat keputusan strategis. Siapa yang harus dipromosikan, siapa yang tetap dipertahankan, dan siapa yang harus dilepaskan. 1. Terima orang apa adanya. Aturan pertama, manusia tidak sempurna. Tidak ada seorang pun yang sepenuhnya baik atau sepenuhnya buruk. Marcus Aurelius, kaisar filsuf, pernah menulis dalam Meditations, ketika kamu bangun di pagi hari, ingatlah bahwa kamu akan bertemu dengan orang-orang yang curang, sombong, dan tidak adil. Tetapi ia menambahkan, mereka begitu karena mereka tidak tahu apa itu kebaikan. Realitas ini mengajarkan kita untuk menerima bahwa orang lain tidak selalu memenuhi harapan kita. Mereka mungkin mengecewakan, membuat marah, atau bahkan melukai kita. Namun, jangan biarkan tindakan mereka menghancurkan kedamaianmu. Terimalah mereka sebagaimana adanya, bukan sebagai versi ideal yang kamu ciptakan di pikiranmu. Hal ini membebaskanmu dari ekspektasi yang tidak realistis. Namun, menerima bukan berarti membiarkan. Kamu tidak wajib memberi semua orang akses penuh ke dalam hidupmu. Disinilah ketegasan diperlukan. Tempatkan mereka sesuai porsinya. Bayangkan hidupmu seperti sebuah organisasi yang harus kamu kelola. Dalam organisasi, setiap individu memiliki peran yang berbeda. Tidak semua orang bisa menjadi direktur atau pengambil keputusan. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan pribadi. Kamu harus menilai peran orang-orang di sekitarmu dengan bijaksana. Promosikan mereka yang mendukungmu. Siapa saja orang-orang yang layak mendapatkan posisi terpenting dalam hidupmu? Mereka adalah orang-orang yang mendukung pertumbuhanmu, mendorongmu untuk menjadi versi terbaik dirimu, dan ada untukmu bahkan di saat-saat sulit. Contohnya, sahabat yang selalu memberimu perspektif positif ketika kamu merasa kehilangan arah, rekan kerja yang selalu bersedia membantu tanpa pamrih. Mereka adalah orang-orang yang pantas berada di ruang rapat hidupmu. Pertahankan mereka yang netral. Ada juga orang-orang yang tidak menonjol, tetapi juga tidak merugikan. Mereka mungkin rekan kerja biasa, tetangga yang ramah, atau kenalan yang kamu jumpai sesekali. Mereka tidak memberikan kontribusi besar, tetapi mereka juga tidak menghalangi perjalananmu. Mereka layak dipertahankan di pinggiran hidupmu, cukup dekat untuk tetap terhubung, tetapi tidak terlalu dekat untuk memengaruhi keputusan penting. Pecat mereka yang merusak, inilah bagian yang paling sulit. Ada orang-orang yang, entah disadari atau tidak, menjadi racun dalam hidupmu. Contohnya, teman yang selalu mengkritikmu tanpa alasan konstruktif. Pasangan yang hanya ada saat butuh sesuatu. Kolega yang selalu membawa drama ke dalam hubungan profesional. Pertanyaan reflektif untuk membantu mengenali mereka. Apakah kamu merasa energimu terkuras setiap kali berinteraksi dengan seseorang? Apakah mereka membuatmu meragukan dirimu sendiri atau sering menimbulkan konflik? Jika hubungan ini berakhir, apakah hidupmu akan lebih damai? Keputusan untuk memecat seseorang memang tidak mudah, terutama jika ada ikatan emosional. Namun, sebagaimana Seneca berkata, kamu akan lebih damai jika menghindari hubungan dengan orang-orang yang merusak.
Melepaskan mereka bukanlah tindakan kejam. Itu adalah bentuk perlindungan terhadap kedamaian dan kesejahteraanmu sendiri. Ketiga, kuasailah dirimu, bukan kuasai orang lain. Mengatur hubungan dalam hidupmu bukan berarti mengendalikan orang lain. Sebaliknya, itu berarti mengendalikan dirimu sendiri. Stoicisme mengajarkan bahwa pengendalian diri adalah kunci dari kedamaian batin. Epictetus berkata, "Jika kamu ingin menguasai sesuatu, mulailah dengan menguasai dirimu sendiri." Ketika kamu membiarkan orang lain mendikte emosimu, kamu menyerahkan kekuatan atas hidupmu kepada mereka. Jangan beri mereka kekuatan itu. Jika seseorang mengecewakanmu, ingatlah bahwa responsmu adalah satu-satunya hal yang bisa kamu kendalikan. Jangan buang energi untuk mencoba mengubah orang lain. Fokuslah untuk mengubah dirimu sendiri. 4. Bangunlah lingkaran yang kuat. Hidup bukan tentang kuantitas hubungan, tetapi tentang kualitasnya. Lingkaran kecil tetapi solid jauh lebih bernilai daripada jaringan besar yang rapuh. Marcus Aurelius menulis, "Bergaulah dengan mereka yang membuatmu menjadi orang yang lebih baik." Coba renungkan, apakah orang-orang di sekitarmu membantu meningkatkan kualitas hidupmu atau justru menyulitkan perjalananmu? Siapa yang membuatmu merasa termotivasi dan dihargai? Siapa yang sering menimbulkan konflik atau menguras emosimu? Siapa yang selalu ada untukmu saat kamu membutuhkannya, tanpa pamrih? Cobalah lakukan audit hubungan secara berkala. Lingkaran yang kuat ini akan menjadi sistem pendukungmu. Mereka akan membantumu tetap bertahan di saat sulit dan merayakan keberhasilanmu tanpa iri hati. Jadi kesimpulannya, jadilah CEO yang bijaksana dalam hidupmu. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan persimpangan. Siapa yang kamu izinkan untuk berjalan bersamamu akan menentukan apakah kamu sampai pada tujuanmu atau tersesat di tengah jalan. Ingatlah, menerima orang apa adanya tidak berarti menoleransi perlakuan buruk mereka. Tempatkan mereka sesuai porsinya. Ketika kamu mulai menerapkan prinsip ini, kamu akan menyadari sesuatu yang mendalam. Kedamaian tidak datang dari jumlah hubungan yang kamu miliki, tetapi dari kualitas hubungan yang mendukungmu untuk tetap berjalan di jalur yang benar. Sebagaimana Seneca menulis, "Kamu tidak bisa mengubah angin, tetapi kamu bisa menyesuaikan layar." Inilah waktunya untuk menyesuaikan layar hidupmu. Rekrut mereka yang layak, pecat yang merusak, dan promosikan mereka yang membantu. Jadilah pemimpin yang bijaksana, dan kelola hidupmu seperti perusahaan terbesar yang pernah ada. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga pembahasan kali ini bisa memberikan inspirasi atau wawasan baru untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat untuk menjalani hari. Dan sekian, salam dari kami. Bye-bye.